Nah, tapi sebelum Dr. Agus menyampaikan tausiahnya lagi nih, saya ajak dulu nih teman hati untuk menyimak artikel berikut ini. Menghindari semua produk hewani justru bisa membawa efek samping yang buruk tentunya, seperti kekurangan vitamin B12 yang menyebabkan anemia, gangguan keseimbangan dan juga kesemutan pada lengan dan juga kaki nih teman hati. Kekurangan zat besi meliputi kelelahan, kemudian perkembangan kognitif juga lamban dan juga rentan infeksi. Kekurangan zinc ternyata juga bisa membuat rambut rontok nih teman hati. Kekurangan kalsium menyebabkan penipisan, kepadatan tulang dan juga osteoporosis, juga masalah gigi. Nah, sekarang itu kan banyak sekali nih, Dok, pola-pola diet yang ada di masyarakat. Ada diet keto, kemudian diet vegetarian, terus OCD, intermittent fasting. Oh, banyak pokoknya nih diet. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang muslimah yang baik, nah bagaimana caranya agar kita tuh tahu, oh diet ini nih tepat untuk saya, tidak hanya untuk kesehatan tubuh, tapi memang ini adalah diet yang baik menurut ajaran Islam. Iya, ini menarik nih kalau kita bahas ini ya, karena tadi macam-macam diet tuh, diet keto, diet vegan, ya, diet OCD dan sebagainya. Padahal Islam itu kan agama yang sempurna. Betul. Mengajarkan itu tidak hanya aspek ibadah saja, termasuk aspek kesehatan pun juga diajarkan dalam ajaran agama Islam. Maka itu pentingnya belajar di sini. Diet misalnya vegan, misalnya vegetarian, ya tadi sudah disebutkan betul tuh. Ingat, tubuh kita ini tidak hanya ansih dari nabati saja, penting juga dari asupan hewani. Ada beberapa protein-protein hewani itu terdapat pada protein tertentu terdapat pada hewani. Ya kan, ada protein-protein tertentu yang ternyata terdapat pada nabati. Maka itu kalau seandainya kita diet, ikuti aja diet ala Rasulullah. Ini yang paling penting. Kadang-kadang ini kita merasa nggak punya Rasul seolah-olah. Rasul tuh mengajarkan diet yang sangat luar biasa. Dietnya Rasul tuh luar biasa sebenarnya. Jadi nggak perlu macam-macam diet sebenarnya. Ikuti aja cara makannya Rasul. Seperti apa? Coba tolong dijelaskan nih, Dokter. Yang pertama yang penting tadi. Kalau tadi kan ada diet keto. Keto itu kan semua protein, karbo nggak usah. Iya. Diet vegan, hanya nabati saja, hewani nggak usah. Kan timbul banyak masalah tuh. Karena ada beberapa zat yang ternyata ada di hewani, tidak ada di nabati. Sama dengan keto, ini karbonya nggak dimakan, padahal karbohidrat itu juga penting. Malah keto ini, salah satunya kan efeknya ketosis. Kalau dilakukan jangka panjang terus-menerus, akan berdampak buruk sebenarnya. Akan timbul benda-benda keton di dalam tubuh. Kalau berlebihan, namanya juga ketosis, benda keton, maka akan dampak merusak misalnya organ yang lain, misalnya ginjal dan sebagainya. Rasul mengajarkan diet yang paling sederhana, ya kan? Yang pertama, makannya Rasul ini kita bicara. Makan itu cukup menegakkan tulang punggung. Artinya apa? Sedikit. Cukup menegakkan. Kalau nggak sanggup, kata Rasulullah, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Jadi makannya Rasulnya jelas diatur tuh. Kita kan kalau nggak bunyi belum berhenti itu mah. Sampai ke aduh. Nah, iya, satu. Rasul juga masih makan daging, Rasul juga makan juga gandum, berarti kan hewani nabati tetap dikonsumsi. Cuman satu tadi, makannya cukup menegakkan tulang punggung, kalau nggak sanggup sepertiga. Itu konsep yang pertama. Ini yang paling penting nih untuk diet. Ya kan? Terus yang kedua, Rasul menerapkan konsep keseimbangan. Keseimbangan itu artinya kebutuhan yang dibutuhkan tubuh itu diberikan dalam konsep seimbang. Contohnya sederhana. Ketika Rasul mengkonsumsi kurma, pasti Rasul barengkan dengan timun atau semangka. Ini konsep balancing. Ya, saya menyebutnya namanya food balancing atau kombinasi makanan yang seimbang. Tubuh membutuhkan karbo, protein, vitamin, mineral. Tolong itu jangan ditafikan. Karena ada beberapa diet yang ternyata berdampak tadi yang Kak Yasir sebutkan. Kalsiumnya kurang karena dia nggak minum susu, nggak minum daging, kalsiumnya sedikit sekali. Dampaknya apa? Keropos tulang. Maka itu Islam itu mengajarkan yang seimbang. Tapi dibatasi dengan tadi, sepertiga kalau bisa. Kalau perlu sedikit saja. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, puasa. Wah, itu dahsyat sekali ini puasa.
makan tapi ada jeda puasa gitu loh. Minimal Senin Kamis. Kalau bisa Nabi Daud keren ini. Kenapa nggak kita diet dengan cara berpuasa? Ini kan cara-cara yang sederhana. Tapi ketika berbuka jangan membabi buta. Udah puasanya jalan, habis itu babi buta. Itu kan jadi masalah gitu kan. Makannya gorengan lagi kantong. Bukan gorengan saja, berlebihan. Kan juga saya di awal tadi saya sampaikan bahwa makan dan minum tolong jangan berlebihan. Wa kulu wasrobu wala tusrifu. Ya kan, karena Allah juga nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Gitu ya, innahu la yuhibbul musrifin. Jadi Allah nggak suka dengan orang yang makan berlebih-lebihan. Maka itu kenapa dalam pola makan itu jangan berlebihan. Nah, termasuk diet-diet tadi sebenarnya adalah kenapa nggak kita kembalikan kepada ajaran agama? Keren loh ini. Tadi negakkan punggung sepertiga gitu kan, seimbang gitu kan. Terus satu lagi tadi puasa. Dan yang terakhir ngikuti makannya Nabi. Nah, itu nah ini yang paling penting nih, makannya Nabi nih gimana? Rasul punya kebiasaan makan dengan 3 jari. Makan dengan 3 jari, teman Nah, ini sederhana nih. Iya, betul. Kenapa sih 3 jari, enggak 5 jari? Enggak begini gitu kan. Logikanya sederhana. Kalau 3 jari, maka sedikit kan porsinya. Tubuh kita menghasilkan enzim. Enzimnya terbatas dong. Kalau sedikit sempurna pencampurannya. Tapi kalau banyak, kira-kira enzimnya gimana? Kelabakan. Nah, kelabakan. Jadi proses pencernaan menjadi lebih sempurna. Satu. Yang kedua, Rasul kalau makan tuh nggak buru-buru. Nggak buru-buru. Makan, ngunyahnya yang lama. Kita mah satu suap, telan aja langsung. Nah, ini berdampak buruk. Terlalu enak gitu. Oh, lahap jadinya. Jadi tolong jangan terlalu berburu-buru. Dinikmati. Terus ya, makan kalau bisa jangan sampai lapar. Atau berhentilah sebelum kenyang. Oke, ini menarik. Jadi penting nih, sebelum lapar, itu tolong nih. Jangan sampai lapar banget. Karena asam lambung keluar dalam jumlah yang banyak. Iya, itu juga menzolimi diri sendiri ya, Dok ya. Dan makan juga jangan terlalu kenyang. Akan menyebabkan overdistensi atau mekar lambung kita. Malah jadi rusak tuh lambung. Gitu ya. Terus kemudian habis makan, Rasul juga punya kebiasaan menjilati di tangan nih. Orang bilang jorok sebenarnya, tapi ini bagus loh. Itu mampu merangsang pengeluaran enzim pencernaan. Rasul punya makannya nasi Padang, Dok. Mantap. Dan dimulai dari pinggir. Dari pinggir baru ke tengah. Rasul juga makan tidak mubazir. Dilarang mubazir. Gitu ya. Bahkan kalau jatuh aja diambil, buang yang kotor, makan lagi. Orang bilang belum 5 menit gitu ya. Tapi itu kebiasaan yang Rasul ajarkan. Insya Allah mengikuti kebiasaan-kebiasaan makan Rasulullah, kita juga akan mendapatkan hidup yang sehat, tubuh yang sehat ya. Sama ini yang penting lagi nih. Makannya Rasul juga diatur waktunya nih. Oh, ya, jadi Rasul punya kebiasaan habis sholat Isya tuh tidur. Jadi jangan makan malam. Kalaupun makan malam, Rasul hanya membolehkan buah. Rasul ada satu riwayat makan malam hanya buah. Itu kurma. Oh, ini menarik ini. Ini kita makan malam malah tongseng. Iya, makannya di atas sholat Isya. Habis sholat Isya baru kita makan ya. Makannya yang berat. Nah, ini nih ini menarik sekali nih tausiah tadi ya terkait dengan waktu makan dan juga pola-pola cara makannya Rasulullah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.